Bangsa Indonesia mengalami suatu periode panjang jatuh bangun di bidang ekonomi. Di masa Orde Lama, kondisi perekonomian sangat memprihatinkan dengan angka inflasi sangat tinggi. Selain itu, blokade ekonomi oleh Belanda menutup perdagangan luar negeri RI, kas negara relatif kosong. Pada masa Orde Baru, pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi berlandaskan pada trilogi pembangunan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Setelah masa reformasi bergulir pada tahun 1998, Indonesia memasuki era demokrasi yang lebih baik, terutama pada masa pemerintahan SBY. Pembangunan nasional diletakkan pada 4 pilar strategi, yaitu pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment. Strategi tersebut menghasilkan berbagai capaian positif, diantaranya produk domestik bruto dari tahun 2004 sampai 2014 mencapai 10,63 triliun. Di samping itu, rasio utang terhadap PDB Indonesia dibandingkan sejumlah negara G20 merupakan yang paling rendah. Pendapatan per kapita sejak Indonesia merdeka juga meroket tajam, diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang menempati posisi kedua tertinggi di antara negara-negara G20. Selain itu, tercatat 5,45% dari jumlah penduduk Indonesia telah keluar dari angka kemiskinan. Ke sorotan lain, saudara usaha mikro kecil dan menengah di Bogor, Jawa Barat berupaya mengembangkan makanan tradisional seperti tempe agar tetap digemari karena makanan sederhana ini bergizi tinggi dan juga mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Pengembangan produksi tempe yang berbasis UMKM ini dilakukan untuk membantu dan mensukseskan program pemerintah meningkatkan standar gizi nasional. Karena tempe yang memiliki gizi tinggi dan mampu meningkatkan daya tahan tubuh disukai masyarakat di tanah air. Untuk itu guna mengembangkan distribusi tempe ke seluruh wilayah, khususnya di kawasan Bogor, Jawa Barat, Forum Komunikasi Doa Bangsa mendirikan rumah tempe. Inisiatif masyarakat ya untuk menghidupkan industri kecil yang berbasis halal rumahan. Nah, ini tentu adalah perlu diapresiasi oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai satu semangat rakyat ya yang terus menghidupkan industri kecil yang berbasis halal ini di masa Covid, di saat-saat orang lain sedang sulit untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Rumah tempe berbasis halal, perumahan ini membantu masyarakat sekitar untuk ikut bergabung mengembangkan usaha tempe sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Hari ini Badan Pusat Statistik memaparkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020 yang tercatat minus 2,07%. Pertumbuhan minus disumbang industri pertanian dan perdagangan yang porsinya lebih besar dalam struktur ekonomi Indonesia. Kepala Badan Pusat Statistik Suharyanto menyatakan di triwulan 4 ekonomi Indonesia tumbuh tapi masih terkontraksi sebesar minus 0,42% dibanding kuartal ketiga. Sehingga pertumbuhan kuartal keempat 2020 ini minus 2,19%. Bisa kita lihat di sana di triwulan kedua tahun 2020, pertumbuhan ekonomi kita mengalami kontraksi yang dalam sekali, minus 5,32%. Kemudian mengalami perbaikan di triwulan ketiga, minus 3,49%. Dan di triwulan keempat ini kembali mengalami perbaikan sebesar minus 2,19%. Ada perbaikan meskipun mungkin belum sesuai dengan harapan.